Shalom, selamat pagi dalam Refresh edisi Senin tanggal 10 Oktober tahun 2022. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan sebagai landasan yang menuntun kehidupan kita, mari kita minta pertolongan di dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan yang tak putus-putusnya, karena Tuhan sudah memberikan kami napas kehidupan. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan, kami boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan dan melandasi kehidupan kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Berfirmanlah Tuhan, karena kami sesungguhnya sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, firman Tuhan untuk pagi hari ini, mari kita bersama-sama membuka Kitab Bilangan pasal 20 ayatnya yang ke-12. Bilangan pasal 20 ayat yang ke-12, firman Tuhan. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Amin. Dari firman Tuhan ini, saya memberikan satu tema, dikritik itu biasa. Bapak Ibu, kata kritik adalah kecaman, kadang-kadang disertai pertimbangan, apakah itu pertimbangan baik atau buruk terhadap sesuatu hal. Dan Bapak Ibu mencermati kehidupan kita, kita melihat bahwa tidak ada orang yang bebas dari kritikan. Jadi tidak ada orang yang luput dari kritikan. Jadi kritikan itu entah yang menjatuhkan seseorang, yang katanya juga membangun, itu akan menjadi makanan kita sehari-hari sepanjang kita hidup. Pemimpin atau siapapun tidak akan pernah terlepas dari kritikan. Bahkan apa yang kita lakukan itu akan menjadi headline, berita utama. Jadi bisa dikatakan, jika seseorang atau jika pemimpin kalau tidak siap untuk dikritik, maka dikatakan ia belum cocok menjadi pemimpin. Kalau tidak mau dikritik, kalau tidak siap dikritik. Karena itulah memang dinamika kehidupan. Kita tidak akan pernah lepas dari kritikan. Mungkin Bapak Ibu masih ingat kata-kata Aristoteles dalam satu kalimat. Dia katakan begini, kritik adalah sesuatu yang dapat Anda hindari dengan mudah, yaitu dengan tidak mengatakan, tidak melakukan, dan tidak menjadi apa-apa. Dengan kata lain, kalau kita merenungkan kalimat ini, selama kita masih hidup, kita tidak akan pernah lepas dari kritikan. Sebaik apapun kita, selalu saja ada peluru-peluru kritikan yang ditembakkan ke arah kita. Dan itu memang dalam hidup kita. Kita hidup
Dan memang kita menyaksikan hal itu. Lalu Bapak Ibu, soal kritikan di sini dikatakan bahwa tidak ada tokoh Alkitab yang lebih kenyang menerima kritikan selain Musa. Dan mungkin kita, Bapak Ibu, saat itu, kalau saja waktu itu kita menjadi, artinya kita di posisi Musa, mungkin kita akan mengatakan, wah, saya menyesal. Mengapa saya harus memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir? Karena apa? Karena bukannya ucapan terima kasih, tapi justru yang ada adalah kritikan di sana sini yang didapat. Bahkan dikatakan bahwa Musa tidak bisa masuk ke tanah perjanjian akibat sudah tidak tahan lagi mendengar kritikan bangsa Israel, bangsa yang dia pimpin. Harusnya dia memberi support, semangat, tapi itu yang terjadi. Nah, Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, melalui renungan firman Tuhan saat ini ada beberapa hal penting yang bisa kita dapat. Yang pertama, selama kita masih hidup, kita tidak mungkin lepas dari kritikan. Yang kedua, semakin tinggi posisi seseorang, maka semakin banyak kritikan yang akan ia terima. Semakin tinggi sebuah pohon, semakin kuat angin yang menerpanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, mari Bapak Ibu, kita merespon segala kritikan dengan bijak. Jangan kita bersikap defensif, tapi juga jangan terlalu sentimental menanggapi semua kritikan. Kenapa? Karena di sini kalau kita renungkan firman Tuhan ini, ada juga kritikan yang sebenarnya tidak perlu ditanggapi. Lalu yang keempat, yang terakhir dari pembacaan kita, Bapak Ibu, anggaplah kritikan sebagai salah satu cara mendewasakan iman percaya kita kepada Tuhan. Lalu kritikan itu akan mematangkan karakter kita. Percaya Tuhan Yesus memampukan kita melewati kritikan-kritikan dalam kehidupan kita. Kita tidak akan pernah terlepas dari kritikan, tapi yakin Tuhan mampukan kita. Terpujilah Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu, kita tutup refresh ini dan kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu untuk pagi hari ini Tuhan, atas kasih-Mu yang begitu nyata kami rasakan dalam hidup kami. Tuhan sudah mengisi hidup kami dengan firman-Mu. Karena itu Tuhan, kami mohon Tuhan mampukan kami di dalam kami menjalani hari kehidupan kami. Berkati suami, anak-anak, orang tua yang Tuhan titipkan kepada kami. Karena kami percaya Tuhan, Tuhan yang selalu bersama dengan kami di dalam kami menjalani hari kehidupan kami. Kami kuat di dalam segala kritikan karena Tuhan bersama dengan kami. Kami berdoa buat anak-anak Tuhan dalam pendidikan yang jauh terpisah dari kami. Kami mohon Roh Kudus Tuhan bersama dengan mereka. Kami berdoa buat jemaat Tuhan, para lansia dalam sepanjang kehidupan mereka yang senantiasa berserah ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Tuhan menolong mereka, memberkati, menyertai mereka. Biarlah lewat usia karunia yang Tuhan berikan kepada mereka,
senantiasa mereka bersyukur bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan mereka. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan untuk ibadah-ibadah yang akan berlangsung dalam jemaat Tuhan. Tuhan berkati hamba-Mu, Ibu Pendeta bersama para majelis di dalam menjalankan, mengelola pelayanan yang Tuhan karuniakan. Karena kami percaya Tuhan selalu bersama dengan kami. Bapa di surga, kami serahkan kehidupan kami pagi hari ini. Berkati, tuntun kami dan bimbing kami. Berikan kami hikmat di dalam menjalani hari kehidupan kami. Ini doa ungkapan syukur kami. Ampuni kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup